Rasanya Amerika benar-benar dibuat kelabakan oleh Rusia, dalam hal ini strategi Presiden Rusia Vladimir Putin. Dengan sanksi embargo ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat bersama NATO dan Uni Eropa, tidak membuat Rusia mengalami kesulitan dalam menginvasi habis-habisan Ukraina, dan sekaligus berhasil memancing siapa sebenarnya di balik Ukraina ini. Hari ini publik dunia internasional dapat melihat dengan nyata sekali siapa sebenarnya di balik Ukraina ini. Siapa sebenarnya yang membuat Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky, menjadi berani dan bahkan sesumbar dalam menyampaikan seluruh pidatonya, bahkan cenderung meremehkan kekuatan Rusia. Ternyata di belakang Volodymyr Zelensky, Ukraina bukanlah satu negara saja. Nah, menariknya hari ini, embargo ekonomi yang dilakukan Amerika terhadap Rusia bahkan membuat Amerika menjadi terdesak dan tidak ada pilihan lain hanya dengan cara agar bagaimana Rusia dihancurkan. Kalau tidak, maka jawabannya adalah Amerika Serikat bersama kroninya, negara-negara sekutunya akan mengalami ancaman serius di kemudian hari, yakni dolar bakal tidak lagi menguasai ekonomi dunia. Dolar bakal tidak akan lagi menjadi acuan transaksi ekonomi dunia. Sebab jika emas dijadikan sebagai patokan dalam transaksi ekonomi dunia, sudah dapat dipastikan Amerika bersama sekutunya akan menjadi bangsa dan negara yang tidak seperti sekarang ini. Sebab cadangan dan stok emas ini ada di negara seperti Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara lainnya. Dan tentu itu Rusia akan menjadi negara yang superpower. Hal inilah yang menjadi keresahan Amerika Serikat terhadap Rusia. Hal inilah yang menjadikan Amerika beserta sekutunya segera menggerakkan kekuatan militer. Sebab pilihannya adalah menyerang atau bangsa dan negaranya hancur, ekonominya berantakan, dan akan menimbulkan perpecahan di internal bangsanya sendiri. Inilah yang boleh dikatakan strategi Amerika ibaratkan senjata makan tuan. Kapankah ini akan disadari oleh seluruh negara dan bangsa yang selama ini berada di bawah kendali dolar, di bawah kendali Amerika Serikat? Padahal bangsa itu memiliki kedaulatan ekonomi yang paling hakiki, yakni emas. Tetapi mengapa tidak pernah ada di benak dan pertanyaan kita sebagai bangsa yang harusnya berdaulat? Mengapa harus dolar? Mengapa bukan emas? Dan di sini pula lah kita dapat mengambil pesan besar bahwa Amerika dan sekutunya tidak akan mungkin membiarkan bangsa dan negara lainnya untuk berdaulat. Karena kalau berdaulat maka akan sejahtera, dan kalau sejahtera mereka tidak akan bisa lagi menjadi negara yang dapat mengatur semaunya, mengatur kehidupan, menghidupi negaranya dengan mengambil hasil-hasil bumi dengan negara bangsa lainnya. Ancaman terbesar Amerika dan sekutunya hari ini adalah kesadaran seluruh bangsa-bangsa di negara yang memiliki potensi cadangan emas,
Kalau ini bisa disadari, maka tatanan dunia baru akan benar-benar segera dilaksanakan. Indonesia, pilih yang mana saudaraku sekalian? Pilih dolar atau emas? Saya kira saudaraku sekalian hari ini telah dapat mengambil kesimpulan. Silakan saudaraku komentar di kolom komentar untuk menjadi bahan renungan sekaligus saling memberikan pemikiran dan pandangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.